Cek, cek. Iya, baik teman-teman. Kalau sekarang sudah bisa terdengar ya suara saya? Man, Oke. Baik, mohon maaf nih teman-teman, tadi ada ini hal teknis yang di luar dugaan. Baik, kita langsung mulai ya nanti sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Izinkan saya, Dewi Setiawati, menyapa teman-teman di kediaman masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa dalam agenda kedua, menuju Milad Gaza yang ke-5 tahun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu ya, Gaza Library Publishing telah mengadakan webinar dengan tema Dari Ise Menjadi Sebuah Buku. Nah, kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi kita agar bisa menuangkan ide-ide kita dalam bentuk tulisan, agar kita berani untuk mempublikasikan ide-ide kita, baik itu melalui media online maupun media cetak ya, dikirim ke penerbit. Nah, mungkin dari teman-teman atau saya sendiri ya, yang sudah menulis beberapa naskah, itu ada yang masih merasa ragu atau bimbang, apakah sebenarnya tulisan kita itu sudah layak dipublikasikan atau belum? Apakah tulisan kita nanti akan bisa diterima oleh pembaca atau tidak? Nah, untuk mengatasi hal itu, Gaza Library Publishing kembali mengadakan webinar yang kedua dengan tema self-editing. Apa sih self-editing itu? Secara umum, self-editing adalah menyunting atau mengedit naskah maupun tulisan secara mandiri. Jadi, ini dilakukan belum nanti naskah kita dipublikasikan, baik itu secara online maupun dikirim ke penerbit. Nah, hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber yang sangat istimewa ya, yang nanti akan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman tentunya mengenai self-editing. Pembicara kita hari ini, teman-teman insya Allah sudah tahu ya nama beliau, Mbak Yuyun Wijayanti. Sebelum kita nanti menyimak bersama materi dari beliau, perkenankanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri kita.
Nah, nama lengkap dari pemateri kita yaitu Mbak Yuyun Wijayanti. Kemudian nama panggilan Mbak Yuyun, kelahirannya di Bakauheni, Lampung. Nah, ini agak jauh ya. Ternyata berasal dari pulau seberang, yaitu Pulau Sumatera. Kemudian beliau menempuh pendidikan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Setelah itu melanjutkan strata 1 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Sastra Indonesia. Dan aktivitas saat ini beliau adalah istri rumah tangga dari salah satu pendiri Gaza, yaitu Mas Vicky Adi Nugroho, dan sekaligus sebagai proofreader serta editor buku. Bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin berbincang lebih lanjut mengenai dunia kepenulisan, nanti bisa menghubungi beliau melalui akun Instagram @wijayantiyuyun. Nah, mari kita sapa bersama nggih pembicara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Iya, sudah terdengar Alhamdulillah Mbak. Bagaimana Oke. kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Yuyun, menurut informasi saat ini Mbak Yuyun sedang tinggal di Bantul ya Mbak? Ya, betul. Baru ya, baru 1 bulan ini pindah ke Bantul. Ya, berarti kapan-kapan boleh ya Mbak kita main ya? Boleh, boleh banget. Silahkan, monggo ya, yang mau main ke sini. Iya Mbak, terima kasih. Nah, teman-teman, mungkin ada yang belum paham ya Mbak, tugasnya proofreader sama editor itu sebenarnya apa ya Mbak? Kalau proofreader dulu ya. Proofreader itu jadi em, ini sih lebih ke ejaan ya, EYD gitu. Biasanya kita sebut juga pemeriksa aksara. Jadi kalau proofreading itu dilakukan setelah editing selesai. Jadi setelah naskah itu di tangan editor udah selesai, baru ke proofreader kayak gitu. Oh gitu, oke oke. Mm. Jadi memang Jadi tahap ya, memangnya memeriksa ya Mbak ya tugasnya ya ya, sebuah naskah begitu nggak? Oke, teman-teman, nanti mungkin ada yang berminat ya menjadi proofreader, mungkin ada lowongan ya. Ini sangat menarik, Mbak, terutama bagi yang suka membaca ya, karena sudah kegiatannya sesuai dengan passion, kemudian dibayar, kita dapat income gitu ya. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama ya, mari kita menyimak bersama materi dari narasumber kita mengenai self-editing. Kepada Mbak Yuyun kami persilahkan. oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke. Terima kasih ya kepada Mbak Dewi yang sudah memperkenalkan saya. Mungkin biar lebih afdol gitu, saya perkenalan diri sendiri lagi ya. Iya, Ya, boleh. perkenalkan, saya Yuyun, salah satu orang yang biasanya di balik layar ya di Gaza ini gitu. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan sedikit berbagi mengenai self editing gitu ya. Eh, Mohon maaf ya kalau kelihatan agak nervous gitu. Karena biasanya saya tuh kerja sendiri gitu kan di depan laptop, utak-utak sendiri tanpa harus interaksi dengan orang lain gitu kan. Tapi pada kesempatan ini saya harus berbicara di depan teman-teman semua. Jadi mohon maaf kalau nanti agak belibet gitu ya dalam penyampaiannya, semoga bisa dimaklumi. Oke. Nah, teman-teman yang hadir di sini tentunya sudah pernah punya pengalaman menulis ya.
ya menulis apapun itu gitu, entah curhat diary atau nulis status, ngeluarin unek-unek gitu kan ya, atau mungkin ada yang sudah bisa nulis artikel, nulis tugas akhir gitu ya, atau mungkin ada juga yang sudah menyusun buku gitu. Ya apapun bentuknya lah itu ya, yang penting tulisan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah tugas seorang penulis itu selesai ketika apa yang ingin ditulis sudah rampung dituliskan gitu ya. Jadi udah nulis nih dari A sampai Z, udah selesai, nggak diapa-apain, nggak direvisi, nggak dibaca ulang, nggak diedit. Pokoknya ya udah kan tugasku nulis, udah selesai nulis ya udah gitu kan. Ternyata enggak teman-teman. Penulis juga masih perlu gitu untuk menyunting naskahnya sendiri. Kemudian nanti muncul pertanyaan, loh bukannya di penerbit itu atau kalau kita mau ngirim ke media online ya, itu bukannya sudah ada editornya sendiri gitu kan. Terus kenapa kita mesti repot-repot nyunting naskah kita gitu, atau nanti juga bakal diedit sama orang lain gitu kan. Iya betul, setiap penerbit atau media online itu pasti punya editor masing-masing ya. Jadi sebelum tulisan itu terbit, pasti sudah melalui tangan editor terlebih dahulu. Tapi ada hal-hal yang itu hanya bisa dipastikan oleh penulis sendiri gitu. Nah, lalu apa saja sih yang harus dilakukan ketika melakukan penyuntingan gitu ya terhadap naskah kita sendiri? Yang pertama itu ada isi tulisan. Jadi isi tulisan, ide, pikiran yang kita tuangkan ke dalam tulisan itu adalah tanggung jawab penulis sepenuhnya ya. Jadi nanti kalau tulisan kita sudah dibagikan ke halayak, sudah disebarluaskan, yaitu apapun yang terjadi nanti itu adalah tanggung jawab penulis gitu ya. Nah, kita menulis itu kan ini ya, menuangkan ide-ide kita, menuangkan gagasan. Kadang juga kita menyajikan data gitu ya, data-data, fakta-fakta, informasi-informasi. Nah, semuanya itu, data-data itu harus benar-benar divalidasi terlebih dahulu. Harus dipastikan ini udah benar apa belum, ini sudah valid atau belum, atau sebenarnya masih simpang siur kayak gitu kan. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi yang salah gitu, karena kalau nanti itu salah kan berarti yang diterima pembaca juga salah gitu dan bisa menyesatkan pembaca gitu kan ya. Jadi saya tuh kalau lagi nge-proof atau ngedit gitu ya, terus ketemu informasi yang penulisnya itu salah nulis gitu dan itu berulang. Entah itu murni cuma kesalahan ketik atau memang input yang didapat penulis itu salah gitu. Jadi dia juga menuliskannya salah gitu. Nah, kalau udah seperti itu, saya wajib curiga dengan semua isi tulisannya dari awal sampai akhir gitu ya. Misalkan itu yang salah itu adalah hal-hal yang sebenarnya udah umum gitu ya, sudah banyak orang tahu mana yang salah, mana yang benar, tapi dia menuliskannya salah gitu kan, dan itu berulang. Itu kan jadi ini ya, maksudnya hal yang sudah umum aja dia salah, apalagi apalagi informasi-informasi yang belum diketahui banyak orang gitu. Mending kalau pembacanya kritis. Nah, kalau pembacanya terima-terima aja gitu kan, ditelan mentah-mentah gitu kan jadi salah juga nanti yang didapatkan pembaca gitu. Jadi itu ya, isi tulisannya harus benar-benar divalidasi, harus dipastikan sudah benar. Tuh. Kemudian pesan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Jadi kita nulis itu kan menyampaikan pesan ya, ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke pembaca gitu. Sudah semestinya apa yang ingin disampaikan oleh penulis, ya itu juga yang seharusnya ditangkap oleh pembaca gitu. Kalau penulis ingin menyampaikan pesan A, ya seharusnya yang ditangkap pembaca juga A gitu kan, bukan B, C, D atau yang lainnya. Jadi nggak ambigu gitu ya, sehingga tidak
tidak menimbulkan salah persepsi di pihak pembaca gitu. Oke, kemudian ada kata dan kalimat. Jadi pilihan kata yang tepat itu akan sangat mempengaruhi ketajaman makna ya, ketajaman pesan yang akan kita sampaikan. Pilihan-pilihan kata ini juga bisa disesuaikan dengan target pembacanya. Misal targetnya siapa? Anak muda kah? Umum, awam, atau targetnya memang orang-orang tertentu gitu, orang-orang yang menekuni bidang tertentu gitu. Misal kalau target pembacanya adalah anak muda, mungkin bisa menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat dan bahasa-bahasa gaul gitu ya, istilah-istilah gaul yang lebih familiar di telinga anak muda gitu. Kemudian kalau mau targetnya orang awam, semua orang bisa membaca gitu ya, bisa ngerti dengan tulisannya, ya pakai aja kata-kata atau kalimat yang sederhana gitu, yang sering didengar. Jadi siapapun yang membaca bisa mengerti gitu, sekalipun itu orang awam gitu ya. Atau kalau mau target membacanya orang-orang tertentu saja gitu, misal orang yang membidangi orang yang menekuni satu bidang gitu ya. Terus nanti kan pasti yang dipakai istilah-istilah yang mungkin ini nggak familiar gitu loh di telinga orang awam gitu. Jadi yang ngerti cuma orang-orang tertentu aja. Itu juga boleh karena target pembacanya jelas ya, orang-orang tertentu. Tapi jangan sampai kita nulis dibaca orang awam tuh nggak ngerti dan dibaca orang paham itu malah bikin ketawa gitu. Bikin ketawa maksudnya bukan merendahkan ya, bukan merendahkan, bukan menjelekkan, bukan. Tapi mbok ya diedit dulu gitu loh. Dibaca lagi, dipastikan lagi mau seperti ini yang dibagikan gitu kan, yang disebarluaskan tulisannya gitu. Jadi karena mungkin istilah-istilahnya kan sulit dipahami ya sama orang awam, mungkin bahasanya juga agak berbeda. Jadi kan orang awam nggak bisa baca gitu, susah gitu ya ngertinya. Tapi ketika dibaca sama orang yang paham, ya malah bikin ketawa gitu kan. Tapi jangan kemudian karena merasa belum mampu, belum bisa nulis yang bagus gitu ya, terus malah jadi mandek gitu, nggak mau nulis sama sekali, jangan juga gitu. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali diketawain dikit-dikit gitu kan ya, namanya juga masih belajar, masih berproses gitu. Ya nanti lama-kelamaan juga akan terlihat gitu progresnya. Jadi tetap aja nulis gitu ya, belajar. Kalau misal belum yakin, masih nggak pede nih, boleh minta tolong ke orang yang kita percaya. Tolong dong, aku punya tulisan nih, minta tolong dibaca dulu. Baiknya gimana ya? Perlu ditambahkah atau ada yang dikurang atau seperti apa baiknya kayak gitu. Baru nanti disebarluaskan kayak gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat yang sederhana ini. Teman-teman pasti udah tahu ya kalimat struktur kalimat sederhana itu SPOK ya. Satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan dalam satu kalimat itu. Nah, tuh kalimat sederhana. Jangan kita pakai kalimat yang panjang banget gitu ya. Niatnya sih kalimat majemuk, tapi jatuhnya jadi kalimat majemuk bertingkat, berpangkat, dan berpangkat lagi gitu. Jadinya ruwet gitu dibacanya. Jadi itu satu kalimat di koma, terus sampai akhir kan. Yang baca pusing kayak gitu. Atau lebih parah lagi, nggak ada tanda baca sama sekali. Nggak ada koma, nggak ada. Jadi hampir semua kata sambung itu dipakai dalam satu kalimat. Bla 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 bla, tetapi, namun, kemudian, apabila, maka dari itu, jadi semuanya itu dipakai gitu kan. Tapi itu satu kalimat. Padahal itu kan bisa dipecah ya menjadi beberapa kalimat, bisa 5 sampai 6 kalimat gitu. Tapi itu dibablasin gitu kan jadi satu. Kan kasihan yang baca gitu. Paham enggak, pusing iya gitu kan baca tulisannya.
Jadi kalau udah waktunya dijeda ya dijeda. Kalau udah waktunya dititik ya dititik dulu gitu ya. Dikasihlah koma sewajarnya gitu. Santai aja gitu kan. Ini tulisan kok, bukan bukan ijab kabul yang harus satu tarikan nafas gitu kan. Jadi kalau udah waktunya dijeda ya dijeda gitu biar enak juga yang baca. Kan ada ya orang baca buku itu kan buat healing gitu ya. Nah, kalau ketemu tulisan kayak gitu kan bukannya healing malah jadi sinting nanti gitu. Kemudian membuat tulisan tetap enak dibaca. Nah, jadi sebaiknya gimana sih pakai kalimatnya pendek-pendek aja. Kalau bikin kalimat yang panjang seperti apa dong gitu kan. Sebenarnya boleh-boleh aja ya, nggak terlalu masalah mau membuat kalimat pendek atau panjang gitu tuh nggak terlalu masalah. Itu tergantung gaya penulisnya aja. Tapi syaratnya harus bisa membuat tulisan itu tetap enak dibaca. Kan pernah ya ketemu tulisan yang tulisannya itu panjang-panjang, mungkin kalimat majemuk gitu ya, tapi kita yang baca itu tetap enak gitu, tetap enjoy, tetap nyaman, tetap nyambung, tetap ngerti dengan tulisan itu gitu kan. Tapi eh, mungkin pernah juga ketemu tulisan yang pendek-pendek ya. Terus itu pendek-pendek, singkat-singkat, singkat, jelas, padat, dan tegas gitu. Tapi tetap ngerti juga kita maksud dari tulisan itu gitu. Itu karena ya pilihan-pilihan katanya benar-benar disaring gitu kan. Oke. Nah, tapi saran saya ya, kalau untuk teman-teman yang baru belajar gitu, yang masih belajar nulis, masih merutinkan diri untuk menulis setiap hari gitu, mending pakai kalimat yang sederhana dulu aja. SPOK itu udah cukup ya, udah cukup banget. Ya, karena kan sesuai aturan dan standarnya juga seperti itu gitu. Kalau mau belajar kalimat-kalimat majemuk ya boleh, tapi jangan terlalu panjang-panjang banget gitu ya. Kemudian, jika menggunakan referensi bahasa asing, maka sesuaikan terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kalau kita menulis, terus misal kita ngutip ya dari bahasa asing gitu, sebaiknya itu tetap diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia, kutipannya itu. Nah, itu tolong disesuaikan terjemahannya itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi maksudnya itu tetap tersampaikan dengan baik gitu loh dalam bahasa Indonesia. Jangan asal tempel, apalagi dari Google Translate gitu udah kacau banget itu ya. Atau kalau perlu kutipan, terus dikasih penjelasannya tuh bawahnya. Jadi pakai bahasa kita sendiri gitu untuk menjelaskan kutipan tersebut gitu ya. Selanjutnya, beri keterangan pada istilah-istilah yang tidak familiar. Nah, jadi saya tuh pernah ketemu kalimat seperti ini. Menikmati sore hari dengan makan suami. Ya, makan suami. Dalam pikiran saya, itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, makan bersama suami. Berarti kan kurang kata bersama ya di tengah gitu. Atau yang kedua, makan sesuatu gitu. Ada tuh nama makanannya, tapi karena salah ketik jadinya suami. Itu ya. Hanya ada dua kemungkinan itu di pikiran saya. Karena kan kalau kita dengar kata suami, berarti itu lelaki yang dinikahi gitu kan ya. Waktu ditanyakan ke penulisnya, ternyata benar itu tulisannya nggak ada yang salah gitu. Makan suami. Yang dimaksud suami di situ ternyata nama makanan. Jadi itu nama makanan di suatu daerah gitu. Bukan suami lelaki yang dinikahi ya gitu. Jadi itu kan enggak semua orang tahu ya, maksudnya suami itu oh ternyata makanan, ada nama makanan di suatu daerah itu namanya suami gitu. Itu kalau nggak dikasih keterangan kan bisa salah paham ya yang baca gitu. Kemudian tulisan itu memiliki rasa dan nyawa. Ya. Kita menulis itu kan sama aja sebenarnya kayak ngomong ya, cuma beda beda media aja, yang satu tulisan gitu. Itu kan sama-sama menyampaikan sesuatu lah yang ingin kita sampaikan gitu.
Jadi pilihan kata, susunan kalimat itu juga sangat berpengaruh ya terhadap rasa dan nyawa dari tulisan kita gitu. Jadi cobalah kalau kita habis nulis itu kita baca, kita rasakan lagi itu tulisan kita seperti apa. Harapannya kan ini ya, rasa si penulis ketika menuliskan itu juga tersampaikan gitu ke pembaca. Misal kalau itu tulisan tentang motivasi, ya itu bisa memotivasi pembacanya gitu. Terus kalau itu tulisan romans, ya romantisnya juga bisa dirasakan pembaca, bisa bikin pembacanya senyum-senyum sendiri gitu kan karena membaca tulisan-tulisan romantis. Kemudian kalau misalnya itu tulisan tentang kemarahan, tentang ketegangan gitu kan, yang marah dan berapi-apinya itu juga bisa sampai ke pembaca. Pembacanya bisa merasakan gitu melalui kata-kata, melalui kalimat yang kita susun itu gitu. Atau ya minimal pembaca itu setelah baca tulisan kita ngerasa oh iya juga ya gitu kan, dapat sesuatu yang baru gitu. Oh iya juga, oh iya bener juga ya, atau malah kayak yang oh ini tulisan gue banget nih gitu. Pernah kan ya dapat masa baca tulisan orang lain yang kayak gitu ya, kita ngerasa itu tulisan buat gue deh gitu kayaknya. Gitu. Kemudian menyunting sambil mengolah rasa. Jadi menyunting tulisan kita sendiri yaitu sambil mengolah rasa. Kalau anak teater itu mencakup olahraga, olah vokal dan olah rasa, kalau penulis cukup olah rasanya dulu saja yang dipertajam gitu. Jadi untuk mengasah kepekaan dan kesensitifan kita ya minimal terhadap tulisan-tulisan kita sendiri gitu. Jadi semakin peka akan semakin tajam gitu loh karya-karya kita, akan mempertajam tulisan-tulisan kita. Terus kita juga bisa memposisikan diri, menempatkan diri, bisa adil dalam melihat suatu permasalahan, suatu peristiwa, suatu objek gitu ya. Sehingga kita juga bisa lebih bijak gitu dalam menuangkan pikiran-pikiran kita menjadi sebuah tulisan gitu. Jadi ya kepekaan itu harus diasah ya. Yang jadi yang harus belajar peka itu nggak cuma laki-laki gitu, penulis pun demikian gitu kan. Karena kan yang sering dibilang nggak peka itu laki-laki ya. Ya bercanda ya, maaf. Bercanda aja kok. Oke, selanjutnya paragraf. Seperti yang kita tahu ya, biasanya kan satu paragraf itu mengandung satu pokok pikiran. Jadi kalau pembahasannya itu sudah berbeda, ya sebaiknya ganti paragraf gitu kan, jangan dilaju terus entah berapa pembahasan jadi satu paragraf gitu kan. Itu jelimet juga gitu. Atau misal kalau dirasa satu paragraf itu kok panjang banget ya gitu. Ini kira-kira masih bisa dipecah nggak gitu. Yang tadinya satu pokok pikiran kan kalau jadi satu paragraf ya, tuh panjang banget. Kalau dipecah berarti kan pecah juga tuh pokok pikirannya gitu. Kalau misalnya masih bisa dipecah ya dipecah gitu, dipecah aja. Gimana enaknya lah gitu kan. Kemudian kalau misal ada dua paragraf pendek-pendek, kalau bisa digabung ya digabung gitu. Kemudian sistematika penulisan. Nih, di sini bukan semacam sistematika penulisan karya ilmiah yang baku ya. Kalau itu kan sudah ada tata aturannya sendiri yang memang harus diikuti gitu. Nah, ini untuk penyusunan buku atau susunan babnya ya. Kalau untuk tulisan non fiksi itu kan ya udah biasa ya, seperti biasanya ada pembukaan, isi, penutup gitu. Nah, itu disusun tuh diramu gitu ya, susunan babnya baiknya seperti apa, tulisan bab ini baiknya untuk pembukaan atau penutup ya, atau isi atau seperti apa gitu kan. Jadi enak gitu yang baca, ada alurnya gitu ya, yang baca tuh nggak lompat-lompat gitu. Kemudian kalau tulisan fiksi,
Kalau tulisan fiksi itu bisa dilihat dari alurnya, alur ceritanya gitu ya. Alur ceritanya seperti apa, sudah masuk akal apa belum. Ini ada yang terlewat apa enggak nih alurnya gitu kan. Terus penokohan, em, karakter tokohnya tuh sudah kuat apa belum, mau dibuat karakternya tuh flat dari awal sampai akhir atau dibuat berubah gitu kan karakternya. Kemudian apa namanya, penggambaran latar itu juga diperhatikan, apakah penggambaran latar dengan alur ceritanya itu sesuai atau tidak gitu kan. Jadi tulisan kita itu jadi satu kesatuan yang utuh gitu, yang padu, enak dibacanya gitu. Kemudian sumber data atau bacaan. Nah, ini kalau teman-teman ngambil gambar, tabel, diagram, grafik atau yang lainnya ya, itu dicantumkan sumbernya. Jadi misalnya ada gambar, ya di bawah gambarnya dicantumkan sumbernya dari mana. Kemudian EYD atau PUED, ejaan yang disempurnakan atau apa namanya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau dulu ya itu kan pakai EYD, kemudian ganti PUED. Nah sekarang yang paling terbaru itu balik lagi ke EYD, EYD edisi 5 itu yang paling terbaru. Ini EYD ini terkait tata cara penulisan ya, tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi teman-teman, kita menyunting itu dibaca, dibaca ya, bukan dihafal. Maksudnya gimana? Kadang kita itu nggak sadar kalau tulisan yang kita baca itu salah ejaannya, tapi kita bacanya tetap benar gitu. Kita ngerasanya tetap benar dan kita ngerasa tulisan itu, ejaan itu ya benar gitu. Kenapa? Karena kita sudah hafal. Misal nih, ada kata Indonesia. Ejaannya kan Indonesia ya yang benar. Tapi bisa jadi sebenarnya ejaan itu salah. Mungkin tulisannya itu Indonesia. Salah kan? Atasnya Indonesia. Dan itu tipis banget kan ya perbedaannya. Tapi karena di kepala kita sudah hafal, sudah ada tuh kata Indonesia, jadi yang kelihatan itu udah benar gitu. Jadi dia bisa mata baru lihat kata Indo, tapi kepalanya udah maju duluan gitu. Pikiran kita udah maju duluan Indonesia. Jadi kata selanjutnya itu udah nggak kelihatan gitu. Kita ngerasanya benar padahal salah. Nah itu yang bikin kita mungkin pernah gitu ya, baca sekali, oh udah benar gitu. Terus dibaca 2 kali, loh kok salah gitu. Nah itu. Jadi harus benar-benar dibaca ya, dilihat tuh hurufnya satu persatu gitu. Jangan dihafal aja gitu. Jadi memang benar-benar harus dilihat huruf per hurufnya. Ini khususnya buat huruf reader ya, kayak gitu. Kemudian tanda baca. Nah ini tanda baca juga kalau salah penempatan tanda baca itu kan bisa salah arti ya, bisa salah makna gitu. Salah ngasih koma atau titik aja bisa berbeda arti gitu. Kemudian spasi, huruf kapital. Oh ya, ini juga kadang saya tuh ketemu tanda petik. Tanda petik itu kan sepasang ya, buka dan tutup. Nah, itu dipakai dua-duanya gitu. Jangan salah satunya ditinggal, nanti bikin bingung. Misal nih, buka petik ya, terus kalimat panjang, bla 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 bla. Loh, kok nggak ada tutupnya? Ini tutupnya ketinggalan di mana gitu. Itu kan jadi bingung ya. Ini kutipannya yang mana, yang pendapat penulisnya yang mana gitu. Atau eh, kalimat terus tiba-tiba tutup aja. Kamu bukanya di mana ya kok tiba-tiba udah nutup gitu kan? Karena salah satunya ditinggal. Itu kan bikin bingung ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian huruf kapital, mana yang harus ditulis kapital, mana mana yang enggak gitu. Mana yang kata sambung, mana kata imbuhan, mana yang harus dipisah penulisannya, mana yang harus digabung. Nah, itu bisa dipelajari di EYD ya. Tuh dibuka aja udah lengkap banget. Tuh ini tuh sebenarnya
kalau dilihat sepele ya, remeh banget gitu. Tapi kalau hal-hal sepele ini tidak diperhatikan, itu tulisan nggak bisa dibaca. Tulisannya jadi kacau, nggak bisa dimengerti. Tuh. Jadi harus diperhatikan ya, walaupun kecil-kecil ini ya. Kemudian judul dan sinopsis. Kasihlah judul yang menarik, singkat, mudah diingat, dan membuat penasaran gitu. Kemudian sinopsis juga sinopsis yang menarik, yang menggambarkan keseluruhan isi buku gitu. Ya biar dilirik gitu sama editor penerbit gitu kan kalau ngirim ke penerbit. Yang terakhir, dibaca kembali. Jadi kalau kita udah ginting tuh, udah selesai nyampe bawah, dibaca lagi, dipastikan lagi udah bener nih mau kayak gini naskahnya yang akan dibagikan gitu kan, yang akan dikirimkan ke penerbit. Sebenarnya menyunting naskah sendiri ini bukan untuk memastikan harus 100% perfect ya, harus 100% sempurna tanpa kesalahan apapun gitu. Enggak juga gitu. Tapi minimal untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada gitu. Untuk meminimalisir apalagi kesalahan-kesalahan fatal yang substansi ya, yang isi tulisan tadi itu. Toh nanti juga akan diedit ulang gitu, akan diedit lagi sama editor di penerbit atau di media gitu kan. Kan nanti juga tetap diseleksi gitu sama editornya, akan tetap diedit lagi, dibaca ulang sama editornya gitu. Tapi kan kalau udah tulisan kita udah enak ya, udah cantik, udah rapi, udah glowing gitu, dibaca enak, menarik gitu. Itu kan memperbesar peluang naskah kita bisa diterima gitu kan dan diterbitkan gitu. Oke, ya alhamdulillah udah selesai ya. Ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin kecepatan atau kelembatan atau mungkin ada yang kurang jelas gitu. Itu dulu ya yang saya sampaikan dan saya kembalikan ke moderator Mbak Dewi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yuyun untuk materinya. Ini sangat baru sekali ya, terutama bagi saya yang masih belajar menulis ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang masih belajar menulis. Dan ini tadi beberapa hal yang harus kita cermati ya teman-teman. Hal-hal yang akan membuat tulisan kita akan lebih bagus lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk boleh langsung open mic atau boleh mengetik di kolom pesan. Oke, kita beri waktu sebentar ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic atau oke, ini sudah ada ternyata ya. Ya, kita baca dulu. Pertanyaan dari Mbak Yusna. Contoh tulisan yang keliru dalam menggunakan kalimat majemuk yang kepanjangan, kebanyakan kata sambung, dan Kalimatnya bagaimana Amrita, memperbaikinya. naskahnya. Oke. Contoh kalimatnya seperti apa nggih, Mbak? Untuk penggunaan kalimat majemuk yang kepanjangan, kebanyakan kata sambung. Yang naskah asli ya. Jawab dulu nggak. Ya, ini langsung dijawab ya, Mbak? Ya, langsung aja. Sebentar ya, saya carikan contohnya. Oke, mohon ditunggu ya Mbak. Dari Mbak
Yusna. Oke. Untuk teman-teman yang lain, monggo silakan. Bagi yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom komentar atau boleh langsung raise hand. Yang udah jadi. Ya, sambil menunggu pembicara ya teman-teman, perlu kami informasikan bahwa Gaza Library Publishing ini juga eh, mengadakan sebuah forum ya, yang isinya adalah belajar menulis. Nah, ini namanya forumnya Jaringan Penulis Gaza. Jadi nanti diharapkan teman-teman yang tergabung dalam forum ini akan bisa menciptakan tulisan-tulisan yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi nanti teman-teman yang ingin belajar menulis, hobi menulis, bisa sekali menuangkan hasil gagasannya di Jaringan Penulis Gaza. Kita biasa menyebutnya JPG. Nanti tulisan teman-teman akan dipublikasikan, baik itu berupa media online ya di websitenya Gaza, atau bisa juga dicetak ya nanti di beberapa kesempatan ya biasanya Gaza Library Publishing akan mengajak teman-teman yang suka menulis untuk nanti bisa mengirimkan esai dan disatukan menjadi sebuah buku. Nah, nanti teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi kami ya melalui CP Gaza Library Publishing. Oke, sudah ada yang tertarik untuk ikut. Oke, kalau begitu nanti teman-teman bisa menghubungi CP Gaza ya. Mohon ditunggu sebentar, kita carikan dulu CP-nya.
Oke, silakan boleh disiapkan alat tulisnya ya teman-teman. Mungkin mau dicatat atau bisa juga langsung di HP teman-teman. Ini nomornya atau kontak person yang bisa dihubungi kalau teman-teman berminat untuk mengikuti pelatihan menulisnya. 085740199965. Tuh, kami ulangi sekali lagi ya teman-teman. Nomornya 085740199965. Nah, itu nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya ya. Silahkan dipersilakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya mengenai jaringan penulis Gaza. Oke, ada juga. Oke, sudah ada pertanyaan yang lain dari Mbak Anis. Mengenai EYD 5 yang pemateri sampaikan tadi, apakah ada bukunya ya? Atau kita bisa belajar di mana? Oke. Kalau mungkin bantu menjawab, Mbak Yuyun, mungkin kalau buku EYD biasanya sudah bisa dicetak, nggih? Sudah tercetak nggih di toko buku, nanti bisa dicari. Oh, kalau EYD itu bisa di-download kok. Oh, Cari aja bisa. di Google ya. Oh, malah lebih hemat ya ini. Webnya Mendikbud apa mana ya? Saya lupa. Atau nanti saya share deh di grup JPG ya. Oke, baik Mbak Yuyun. Nanti kita tunggu. Ini nunggu yang pertanyaan pertama lagi di share. Iya, nggak apa-apa. Kita tunggu. Gitu ya, Mbak Anis ya. Untuk EYD-nya. Kok Oh, bilang? banyak sekali pembaharuan ya dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang sudah ada EYD yang kelima. Sebentar ya. Terima kasih ya, sama-sama Mbak Yusna dan Mbak Anis. Ya, masih ditunggu ya teman-teman kalau ada yang ingin tanya lagi, nggak apa-apa, boleh langsung open mic, terus disampaikan secara langsung juga boleh, silakan. Silakan. Oke, ini ada contohnya, sudah di-share screen. Silakan diperhatikan ya teman-teman. Oke. Ini ada salah satu tulisan ya. Nggak tahu, saya juga lupa ini tulisan siapa. Nah, ini misalnya contohnya nih. Ketika pejabat pelaksana teknis kegiatan melakukan pembelian barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD, ini bisa ya mungkin nih, kemudian selanjutnya disingkat BMD tuh bisa dalam kurung gitu, diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, ini juga spasinya kurang ya. Terus dalam kurung, barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Ini juga harusnya di koma ya. Maka pejabat pelaksana teknis kegiatan harus memberikan laporan yang terkait dengan BMD, belanja barang dan jasa, serta kepada pengurus barang atau pejabat penata usahaan penggunaan barang milik daerah yang ada pada OPD atau kecamatan, maka dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang muncul dan terjadi. Di antaranya sulitnya pengurus barang dan pejabat penata usahaan
pengguna barang milik daerah, terutama dinas dan kecamatan, untuk melakukan pelaporan pembelanjaan barang milik daerah kepada pengelola aset kabupaten atau kota yang disebabkan sulitnya meminta data atau laporan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan aset, sehingga menyebabkan kurang tertatanya kayaknya ini. Kurang tertatanya pelaporan BMD dan barang dan jasa. Itu koma semua ya dari awal sampai akhir. Nah, itu satu kalimat loh sepanjang ini. Sepanjang ini itu satu kalimat dan cuma di koma terus padahal ini bisa jadi berapa kalimat gitu kan. Nah, contohnya kayak gini. Bisa jadi 10 ini ya Mbak ya harusnya Iya, ya. itu capek kan yang baca gitu, ngos-ngosan. Gitu. Jadi ini bisa dipecah jadi berapa bisa? Mungkin 10 bisa jadi beberapa kalimat kan. Dan ini dia nulisnya satu kalimat jadi satu paragraf ya. Nah, kayak gini. Ini pusing sih yang baca, perlu mikir juga yang edit. Gitu. Oke, terima kasih. Boleh. Ya. Mbak Yuyun. Iya. Mohon maaf ya, tadi saya yang bertanya. Kira-kira kalau begitu, itu kan modelnya kan koma. Jadi caranya supaya terdengar indah dan halus gitu, gimana? Contoh di kalimat itu yang kira-kira dipotongnya dan ditambahin apa gitu supaya rasanya indah gitu loh. Dia mengalir indah. Perbaikannya ya. Ya. Mau yang tadi atau kalimat lainnya? Tadi aja ini Ganti. Baik, sambil menunggu Mbak Yuyun mengedit ya teman-teman, perlu kami informasikan juga bahwa dalam peringatan Milad yang kelima ini, menuju peringatan Milad yang kelima, Gaza Library Publishing juga mengadakan diskon buku 50%. Nanti bagi teman-teman yang suka membaca ya, silakan nanti bisa dibuka di Instagramnya Gaza Library Publishing dan dilihat daftar bukunya, daftar judul bukunya apa saja yang nanti bisa mendapatkan diskon. Dan infonya lagi, diskonnya hanya sampai hari ini saja. Jadi langsung ya, nanti setelah ini bisa searching, dilihat, oh ada diskon buku apa, dan bisa langsung memesan ke Gaza Library. Oke, Mbak Yuyun, apakah sudah selesai mengedit? Oke, teman-teman, sambil menunggu editan ya, ternyata dalam kegiatan tulis-menulis, kita memang tidak bisa terlepas dari
pengetahuan mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya teman-teman. Jadi selain kita belajar menuangkan gagasan, kita juga akan sambil belajar bagaimana caranya ejaan atau bagaimana ejaan yang baik dan benar itu seperti apa. Misalnya penggunaan katanya atau penggunaan huruf besar dan kecil. Oh, kita bukan huruf besar kecil ya, kapitalnya ya. Huruf kapital dan huruf kecilnya juga. Nah, berarti dengan menulis itu ternyata banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan insya Allah. Oke, ini coba untuk perbaikannya ya. Ini malah bisa jadi 2 paragraf nih. Oh iya. Oke, ketika pejabat pelaksana teknis kegiatan melakukan pembelian barang milik daerah, nah saya dikurung aja tuh BMD gitu ya. Kan tadi kan ada kemudian disebut apa gitu tadi ya. Yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya, barang yang diperoleh sebagai pelaksana perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Atau ini kan ada yang berulang ya, barang yang diperoleh, barang yang diperoleh, barang yang diperoleh. Nah, itu bisa satu aja gitu di apa? Di awal aja gitu. Itu juga bisa. Terus kan ini koma dalam kurung ini karena dia pemberian ya. Gitu. Maka pejabat pelaksana teknis kegiatan harus memberikan laporan yang terkait dengan BMD serta belanja barang dan jasa kepada pengurus barang atau pejabat penata usahaan pengguna barang milik daerah yang ada pada OPD atau kecamatan. Kemudian ganti paragraf. Dari dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang muncul dan terjadi. Misal seperti sulitnya pengurus barang dan pejabat penata usahaan pengguna barang milik daerah, terutama dinas dan kecamatan untuk melakukan pelaporan pembelanjaan BMD kepada pengelola aset kabupaten atau kota. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya meminta data atau laporan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan aset. Dari situ, pelaporan BMD serta barang dan jasa juga jadi kurang tertata dengan baik. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada mungkin yang lain juga bisa belajar diedit gitu. Baik, begitu nggak Mbak Yusna? Ya, sama-sama Mbak Jadi Yusna. 3 kalimat atau 4 kalimat tadi? Iya. Dari 1 kalimat jadi 3 kalimat. Baik, berarti memang ini ya, sekali lagi harus belajar EYD-nya dulu, berarti nggak Mbak? Iya, betul. Jadi itu basic ya, dasar. Jadi kalau misal ngirim tulisan nih ke penerbit, tapi tanda baca acak-acakan, spasi acak-acakan gitu kan. Udah itu langsung ditolak yakin lah. Yang baca aja nggak bisa soalnya. Gimana mau ngedit kan dibaca aja nggak bisa gitu. Jadi itu pasti udah pasti dibalikin sih, belajar nulis dulu gitu. Iya, tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman ya, walaupun misalnya merasa belum bisa EYD yang baik dan benar, jangan khawatir teman-teman karena semuanya perlu proses seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuyun ya. Kita sama-sama belajar gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya merasa belum cakap atau belum handal ya dalam memahami EYD misalkan tidak masalah karena dengan berproses maka kita akan sukses insya Allah. Baik, itu pertanyaan dari Mbak Yusna sudah terjawab ya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan.
Cukup nggih? Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita sudah berada di penutup ya teman-teman di akhir acara. Terima kasih sudah mengikuti acara dari awal dan akhir. Namun sebelum penutup, mungkin ada closing statement Mbak dari Mbak Yuyun untuk kegiatan self-editing atau mungkin kegiatan tulis-menulisnya teman-teman di rumah. Monggo Mbak. Apa ya? Oke, closing statement ya. Oke. Penulis itu tidak sekedar menulis, tapi juga bermain rasa dan menata aksara gitu ya. Jadi jangan lupa kalau udah nulis, dibaca lagi, dirasain lagi gitu ya. Ya karena ya kalau misal aku belum ngerti nih gimana ya rasanya gitu, ya nggak apa-apa. Itu ini ya tergantung jam terbang juga ya gitu. Ntar makin lama juga makin terasah gitu kan. Bisa ngerasain tulisan sendiri, tulisan orang lain kayak gitu. Ya, cukup mungkin itu aja ya. Mohon maaf kalau banyak salahnya, banyak kurangnya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sekali Mbak Yuyun sekali lagi atas ilmunya, atas informasinya dan juga atas motivasinya Mbak bagi kami yang masih belajar menulis. Semoga kita selalu semangat ya dan akan selalu lebih baik lagi dalam berproses belajar menulis ini. Teman-teman tetap semangat ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung sekali lagi dengan JPG, kami persilahkan nanti untuk menghubungi CP Gaza Library Publishing. Atau bisa juga menghubungi nomor pendaftaran yang ada di pamflet ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Yuyun dan juga kepada teman-teman semua yang sudah berkenan mengikuti kegiatan hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, karena insya Allah nanti dalam rangka menyambut Milad Gaza akan ada acara-acara selanjutnya. Jadi ditunggu saja ya teman-teman IG-nya, Instagram Gaza Library Public bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman boleh kalau yang ada acara lagi, silakan boleh untuk live group. Turun, Dewi. Sudah Sama-sama. menjadi satu. Ya, kita ini ya, kita matikan dulu. Oh, ada Fadi. Halo, Fadi. Ya, dengar. Siap. Gak apa-apa Mbak Dewi, kalau misal mau live dulu. Turun ya, sudah membantu. Oke. Maaf ya tadi laptopnya menerima suara, jadi pakai HP dan laptop. Oh iya nggak apa-apa. Ini mungkin full, nggak tahu ya kenapa. Nanti pakai HP tadi. Iya, kurang tahu. Saya live dulu nggih. Siap. Terima kasih. Ya. Fatimah. Ada Suhro juga ini, Fat. Kita sedang reunian ini. Baru nyampe ini, baru nyampe rumah.
Tadi jam berapa? Jam 8 telat baru buka Zoom. Fat, aman Fat. Sehat. Hah? Sehat. Halo Fat. Sehat iki. Sehat. Piye. Gimana ini ininya bisnis berhalanya? Wih. Iya ya, aku punya Bisnis bisnis lukis baru. berhala. Gimana itu ceritanya? Wah, nggak tahu ya. Siap. Kerja Fat tadi Fat. Kerja. Wah, kacamatanya anyar guys. Ah, Anyar. kerja 5.000 di Shopee. Masya Allah. Minus bisa. Tapi minus Fat. Hah? Minus. Iya minus, tinggal milih aja. Kalau di atas Cuma kalau di 5.000. kalau di atas 4 nambah 5.000. Oh, Ini murah banget ya. cuma 14.000 jadinya di Shopee. Luar biasa. Siap. Untuk kerja lagi Fat. Iya, enggak sih, paling cuma nulis-nulis aja. Sip. Oke. Nah, berarti iya. Jangan-jangan ini masih direkam ya, Pak? Mana? Masih direkam. Astagfirullah.